lembah yang subur dan hijau di wilayah Persia kuno, hiduplah seorang pemuda bernama Zarathustra. Sejak kecil, Zarathustra sudah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa. Ia tumbuh dalam keluarga yang taat beragama, yang mengajarkannya tentang dewa-dewi dan ritus-ritus yang dijalankan oleh masyarakat pada masa itu. Namun, Zarathustra merasa ada sesuatu yang kurang. Meskipun ia menghormati tradisi keluarganya, ia mulai merasakan dorongan untuk mencari kebenaran yang lebih mendalam. Keingintahuan dan pencariannya akan makna hidup membuatnya sering menyendiri di alam terbuka, merenung dan berdoa. Suatu hari, saat berusia 30 tahun, Zarathustra mengalami penglihatan yang luar biasa. Di tepi sungai suci, ia melihat cahaya terang benderang dan mendengar suara yang memanggilnya. Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Ahura Mazda, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Bijaksana. Ahura Mazda memberitahu Zarathustra bahwa ia telah dipilih untuk menjadi nabi dan menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Dalam penglihatan tersebut, Ahura Mazda mengajarkan kepada Zarathustra tentang dualitas antara kebaikan dan kejahatan. Ia diajarkan bahwa Ahura Mazda adalah sumber dari segala yang baik, sementara Angra Mainyu adalah roh jahat yang berusaha menghancurkan kebaikan. Zarathustra diberi tugas untuk mengajarkan umat manusia tentang pentingnya memilih kebaikan dan menolak kejahatan. Dengan hati yang penuh semangat dan keyakinan, Zarathustra kembali ke desanya. Ia mulai menyampaikan ajaran-ajaran baru yang diterimanya dari Ahura Mazda. Ajaran Zarathustra berfokus pada konsep monoteisme, yang berbeda dengan kepercayaan politeisme yang dianut oleh masyarakat pada masa itu. Ia mengajarkan tentang satu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, serta menekankan pentingnya hidup dengan benar dan adil. Tidak semua orang menerima ajaran Zarathustra dengan baik. Beberapa orang menolak dan bahkan menganggapnya sebagai ancaman terhadap tradisi yang sudah ada. Namun, Zarathustra tidak gentar. Dengan keberanian dan ketekunan, ia terus menyebarkan ajarannya, berbicara di hadapan para pemuka agama dan pemimpin masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Ahura Mazda menginginkan umat manusia untuk hidup dalam kebenaran, pikiran baik, dan tindakan baik. Ajaran Zarathustra mulai mendapatkan pengikut. Orang-orang yang mendengarkan dan memahami ajarannya merasa tersentuh oleh pesan-pesannya tentang cinta, keadilan, dan kebenaran. Mereka melihat kebenaran dalam kata-kata Zarathustra dan memutuskan untuk mengikuti jalan yang diajarkannya. Zarathustra mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Ia menekankan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama manusia. Selain itu, ia mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik akan memperkuat kekuatan kebaikan di dunia dan membantu mengalahkan kejahatan. Selama bertahun-tahun, ajaran Zarathustra menyebar luas. Ia berkelana dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, menyampaikan pesan-pesan Tuhan dengan penuh semangat. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Zarathustra berusaha membimbing orang-orang untuk hidup dengan benar dan adil, serta memuja Ahura Mazda dengan hati yang tulus. Ajaran Zarathustra tidak hanya mencakup aspek-aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan tentang kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan tentang pentingnya bekerja keras, menjaga kebersihan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya pendidikan dan pengetahuan, serta menghormati alam sebagai ciptaan Tuhan. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan rintangan, Zarathustra tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa kebenaran dan kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Dengan tekad yang kuat, ia terus berjuang menyebarkan ajaran Ahura Mazda hingga akhir hayatnya. Pada zaman dahulu ada seorang nabi yang diutus untuk membersamai bangsa Persia kuno. Masa itu kisaran antara abad ke-6 atau abad ke-7 sebelum Masehi. Nabi ini ada di zaman yang sama dengan seorang raja pertama di dinasti Achaemenid di Persia bernama Raja Kirus Agung. Raja Tirus Agung merupakan seorang penganut agama tauhid yang menyembah hanya kepada Tuhan yang tunggal.
Raja Kirus Agung atau yang ramah di telinga umat Islam adalah seorang bernama Zulkarnain pada sebuah ayat yang menceritakannya di dalam Al-Quran. Seorang nabi yang berada di zaman yang sama dengan Zulkarnain bernama Nabi Zarathustra. Nabi Zarathustra membawa sebuah ajaran penyembah kepada Tuhan yang tunggal yang disebut Ahura Mazda. Ahura Mazda secara etimologi dapat dijabarkan yaitu Ahura yang berarti Tuhan dan Mazda yang berarti kebijaksanaan. Ajaran yang dibawanya dikenal dengan sebutan Zoroastrianisme. Nabi Zarathustra disebut sebagai cikal bakal adanya agama Majusi yang saat ini bertempat di sejumlah daerah India, terutama di dekat Mumbai, yang hingga saat ini memiliki pengikut sebanyak 100.000 hingga 200.000 di seluruh dunia. Namun menurut beberapa riwayat, pada zaman dahulu agama Zoroaster adalah agama yang menyembah Allah. Namun seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami pergeseran yang menyebabkan pengikutnya berubah menjadi penyembah api. Artinya agama Zoroaster atau Majusi zaman dahulu tidak sama dengan ajaran yang dianut saat ini. Konteks ini menunjukkan adanya campur tangan manusia pada ajaran tersebut yang berdampak pada ternodainya ajaran ketauhidan Zoroaster. Pada awalnya bangsa Persia kuno hanya menganggap bahwa api hanyalah sebuah cahaya yang didatangkan oleh Tuhan, yang pada zaman ini dianggap sebagai cahaya dari lampu. Maka ketika mereka beribadah, mereka harus menghidupkan cahaya untuk beribadah agar ruangan yang mereka jadikan ibadah bercahaya dan mereka dapat fokus untuk melaksanakan ibadah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak salat di tempat gelap meskipun tidak ada larangan khusus yang menjelaskannya. Hukum yang berlaku adalah mubah, tetapi dapat menjadi makruh jika kondisi gelap dapat mengganggu konsentrasi dalam salat. Penjelasan di atas dapat dijadikan persamaan dalam ajarannya, namun ajaran Zoroaster sekarang beralih dan malah menganggap jika api adalah Tuhan yang mereka sembah. Api yang mereka sembah adalah perwujudan dari kesucian ketika mereka beribadah. Tuhan yang mereka sembah sebenarnya adalah Ahura Mazda, Tuhan bijaksana. Lalu bagaimana kisah Nabi Zarathustra yang diutus oleh Allah? Dalam sejarah Persia, Zarathustra dianggap sebagai tokoh penting bagi masyarakat Persia. Allah mengutus seorang nabi yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yaitu Zarathustra. Zarathustra mulai berdakwah pada orang-orang dan berusaha membawa perubahan serta memperbaiki sistem kepercayaan kaumnya yang memiliki keyakinan politeisme dan paganisme. Meskipun pada permulaan dakwah tidak mudah, namun satu persatu kaumnya mulai mengikuti ajarannya karena Allah memberikan beberapa mukjizat kepadanya. Berkat mukjizat yang diberikan Allah kepada Zarathustra, orang-orang mulai percaya pada pesan yang disampaikan oleh Zarathustra. Salah satu mukjizat yang paling terkenal yaitu Nabi Zarathustra mampu menyembuhkan berbagai penyakit seketika. Hal ini membuat banyak orang percaya dengan ajaran Zarathustra. Munculnya Nabi Zarathustra, Zoroaster, adalah cikal bakal Majusi di dunia. Ibnu Katsir saat membahas surat An-Nisa ayat 150 menyebutkan satu pendapat bahwa kaum Majusi pada awalnya beriman kepada nabi mereka yang bernama Zaradust, Zoroaster, namun mereka kemudian kafir terhadap syariat nabi tersebut. Zarathustra adalah nabi bangsa Persia kuno yang hidup sekitar abad ke-6 dan ke-7 sebelum Masehi. Hampir sezaman dengan Raja Kirus Agung, sekira 530 hingga 600 sebelum Masehi, raja pertama dinasti Achaemenid dari Persia. Raja Cyrus sendiri merupakan penganut tauhid. Hal ini digambarkan saat Cyrus membebaskan bangsa Yahudi dari pengasingan di Babylon, serta memerintahkan untuk membangun Bait Al-Maqdis yang kedua setelah Bait Al-Maqdis yang ke-1 dihancurkan bangsa Babylon. Beginilah perintah Kirus, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Kitab Ezra surat 1 ayat 2. Agama Zoroaster memiliki beberapa kesamaan dengan agama Samawi, seperti mengajarkan adanya hari kebangkitan, Frashokreti, jembatan penghakiman, Cinvato Peretum,
Tuhan yang Esa, Ahura Mazda, yang 101 nama dan sifatnya dilafalkan dalam ritual peribadatan mereka. Kelompok penyihir Majusi merupakan pelafalan Arab dari kata Persia kuno, Magush. Magush berarti kelompok pendeta atau penyihir. Kata Magus juga diserap ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Yunani menjadi magic dan magician. Kata Majusi antara lain terdapat dalam kitab Yeremia ayat 3, yaitu ketika Babylon menyerang Yerusalem. Maka segala penghulu Raja Babil pun masuklah ke dalamnya, yaitu Nergal-Sarezar Rabmak dan segala penghulu Raja Babil yang lain. Yeremia ayat 3, Alkitab Terjemahan Lama. Dalam terjemahan Alkitab versi Modified Indonesian Literal Translation atau MILT 2008, Rabmag diartikan sebagai kepala para Majus. Para Majusi kemudian mengubah dan menggantikan agama Zoroaster melalui beberapa tahap. Pertama, Majusi telah ada sebagai agama tradisional orang Babylon. Berdasarkan temuan arkeologis, catatan tertua yang menyebut kata Magush, Majusi, adalah prasasti Behistun yang menyebutkan bahwa di masa Raja Darius Purbowo, raja keempat dinasti Achaemenida, terjadi pemberontakan di Babylon dan ada Majusi di sana. Ketika dinasti Achaemenida menguasai Babylon, mereka berinteraksi dengan agama tradisional Babylon, termasuk dengan astrologi Babylon dan kepercayaan bahwa waktu adalah asal dari segala sesuatu. Kepercayaan ini kemudian mempengaruhi sebagian penganut Zoroaster bahwa waktu adalah keberadaan yang lebih dahulu daripada Tuhan, Ahura Mazda, dan segala sesuatu. Eudemus of Rhodes 300 hingga 370 sebelum Masehi dalam catatannya menyebutkan bahwa ada sekelompok orang Persia yang menganggap waktu, Zrufan, sebagai asal dari terang, Ahura Mazda, dan gelap, Angra Mainyu. Kedua, Majusi bercampur sinkretisme dengan agama Zoroaster dan menjadi aliran sesat dalam agama Zoroaster. Sinkretisme Babylon, Majusi, tersebut dianut sebagian penganut Zoroaster sehingga menjadi satu aliran dalam agama Zoroaster. Aliran ini menjadikan api, Atar, sebagai simbol dari keberadaan terang, Ahura Mazda. Sebelumnya, orang Persia tidak menyembah patung dewa. Namun, pengaruh kebudayaan Babylon yang gemar membuat Artaxerxes II, raja ke-10 dinasti Achaemenida, mulai membangun patung malaikat Anahita di berbagai kota besar. Artaxerxes II juga membangun kuil api untuk Anahita di Istaker. Jika prasasti raja-raja sebelumnya hanya menyebut Ahura Mazda, maka prasasti Artaxerxes II mulai menyanjung Anahita dan Mitra, malaikat-malaikat dalam agama Zoroaster. Para pengungsi Zoroaster yang disebut Parsis lolos dari gempuran Muslim di Iran dengan mayoritas berimigrasi ke India. Di sejumlah daerah Asia Tengah dan Indonesia, ia juga dikenal dengan nama agama Majusi. Zoroastrianisme saat ini memiliki sekitar 100.000 hingga 200.000 penganut di seluruh dunia, dan kini menjadi agama minoritas di beberapa bagian Iran dan India. Selain penjelasan di atas, simak 5 fakta mengenai Zoroastrianisme berikut ini. Agama tertua Zoroastrianisme menjadi salah satu agama tertua di dunia. Menurut catatan, agama ini ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Bahkan, Zoroastrianisme adalah agama monoisme atau penganut satu Tuhan pertama yang pernah ada di dunia, bahkan sebelum Kristen dan Islam ada. Memiliki kitab suci seperti agama lain, dalam ajaran Zoroastrianisme juga memiliki kitab suci yang bernama Avestas. Ajaran Zoroastrianisme mempercayai bahwa Tuhan adalah makhluk yang esa atau satu yang disebut Spenta Mainyu. Dengan kata lain, ia hadir sebagai ajaran monoteisme. Dibandingkan Islam dan Kristen yang kini paling populer dan punya pengikut terbanyak sebagai agama monoteisme, Zarathustra rupanya hadir lebih dulu dengan Zoroastrianisme. Hal ini membuatnya menjadi agama samawi atau agama yang berasal dari langit tertua yang pernah ada. Memiliki nabi Zoroastrianisme pertama kali disebarkan oleh seorang imam di negeri Persia bernama Zarathustra, atau yang dikenal dengan nama Zoroaster.
Menurut catatan, ia mengaku bahwa ia adalah manusia pertama yang bertemu dengan zat yang lebih besar dibanding dengan seluruh isi dunia, yang saat ini bisa disebut dengan Tuhan. Zoroaster yang saat itu berumur 30 tahun saat pertama kali menerima wahyu. Ia melihat cahaya besar yang kemudian membawanya masuk ke dalam cahaya Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana. Dalam pertemuan itu, Zarathustra dibuka matanya oleh kebenaran spiritual yang berbeda dari apa yang pernah dilihatnya. Kala itu, abad ke-6 sebelum Masehi, kebanyakan orang masih menyembah berhala atau patung dan percaya bahwa terdapat banyak dewa, dewi. Melalui wahyu dari Ahura Mazda, Zarathustra akhirnya meyakini bahwa Tuhan itu satu dan ajarannya adalah kebenaran yang mutlak. Zoroastrian adalah para penganutnya. Para penganut ajaran Zoroastrianisme disebut dengan Zoroastrinian. Zoroastrinian percaya bahwa dalam ajarannya terdapat malaikat yang bernama Asyafahista, Vohumana, Kshatravairya, Spenta Armaiti, serta Haurvatat dan Amertat. Zoroastrinian bermigrasi ke India dan dikenal sebagai orang Parsi. Para Zoroastrinian juga sudah menetap di kota-kota besar dunia seperti London, New York, dan lainnya. Percaya kehidupan setelah mati. Seperti di agama Islam dan Kristen, Zoroastrianisme juga meyakini bahwa adanya kehidupan setelah kematian atau afterlife. Ketika Zoroastrian mati, maka ia dipercaya mengalami penghakiman setelah meninggal atas apa yang dilakukannya saat di dunia. Roh manusia akan diminta membuktikan telah melakukan hal-hal baik apa selama masa hidupnya. 3 hari setelah meninggal, roh masih akan tetap tinggal di tubuh. Lalu di hari keempat ia harus melewati jembatan Cinvat untuk membuktikan semasa hidup dekat dengan Spenta Mainyu. Jika berhasil, ia akan mendapat balasan berupa tempat penuh rahmat di Ahura Mazda, semacam surga dalam ajaran Islam dan Kristen. Jika tak berhasil, ia akan masuk ke dalam tempat suram penuh api dan kesedihan, semacam neraka. Di antara kaum yang menyekutukan Allah dan diabadikan dalam Al-Quran adalah kaum Majusi. Siapa mereka? Majusi adalah suatu agama atau kepercayaan yang mengagungkan api sebagai sesembahan atau Tuhan. Mereka disebut orang-orang Majus dari timur yang datang menyembah bayi Kristus di malam Natal. Sering disimbolkan dengan 4 raja datang membawa persembahan berupa emas, dupa, dan minyak mur. Dalam Al-Quran, kata Majusi disebutkan pada surat Al-Hajj ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Hajj ayat 17. Dalam hadits, agama Majusi ini juga pernah disinggung Rasulullah. Tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan sehat. Apakah engkau lihat hewan itu terputus telinganya? Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut sejarahnya, agama Majusi ini didirikan oleh Zoroaster yang berasal dari Persia, Iran. Konon, agama ini dikenal sebagai agama yang mempercayai satu Tuhan, monoteisme, yaitu Tuhan kebaikan. Dalam kepercayaan Majusi, Tuhan kebaikan ini disebut dengan Ahura Mazda. Lawan dari Tuhan kebaikan adalah Tuhan keburukan, yaitu Ahriman. Menurut sebagian riwayat, Zoroaster atau disebut Zarathustra adalah seorang yang sangat alim. Dialah pencetus ajaran Zoroastrianisme yang dianut oleh bangsa Persia. Dalam kehidupan bangsa Persia, Zoroaster dianggap sebagai seorang tokoh penting dalam sejarah Persia. Bahkan, ada pula yang menyebut dirinya seorang nabi. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai kehidupannya. Ia diperkirakan hidup antara tahun 1700 sebelum Masehi, tetapi ada pula yang menyebutkan abad ke-6 sebelum Masehi.
Beberapa literatur menyebutkan daerah tempat Zoroaster hidup dikaitkan dengan kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Cyrus yang Agung pada pertengahan abad ke-16 sebelum Masehi. Dalam masa 2 abad kemudian, agama ini diterima oleh raja-raja Persia dan memperoleh pengikut yang cukup banyak. Sesudah kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Alexander yang Agung, Alexander the Great, pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi, agama Zoroaster mengalami kemunduran. Akan tetapi pada masa dinasti Sasanid 226 sebelum Masehi, agama Zoroaster diterima sebagai agama resmi negeri Persia. Dan sesudah ditaklukkan Arab pada abad ke-7 Masehi, sebagian besar penduduk Persia memeluk agama Islam. Sekitar abad ke-10, sebagian penganut agama Zoroaster lari dari Iran ke Hormuz, sebuah pulau di Teluk Persia. Dari sana, mereka dan anak keturunannya pergi ke India dan mendirikan koloni, komunitas. Orang Hindu menyebut mereka dengan Parsis, artinya orang yang berasal dari Persia. Hingga kini, jumlah mereka mencapai 100.000 orang. Mereka tinggal di India, terutama di dekat Bombay. Zoroastrianisme sendiri tak lenyap seluruhnya di Iran. Hingga kini, jumlah pengikutnya di Iran mencapai 20.000 orang. Dalam The Miracle 15 in 1 Syamil Al-Quran disebutkan, Majusi adalah sebutan dalam Islam bagi penganut yang mengikuti agama Zoroaster, Zarathustra, dari Persia, Iran. Zarathustra merombak agama Indo-Eropa, dewa-dewa diturunkan derajatnya menjadi sekadar malaikat, sementara Tuhan dianggap sebagai Esa, satu, yakni Ahura Mazda. Dalam perang kosmos, Ahura Mazda ini selalu bertarung dengan penguasa kegelapan yang bernama Ahriman. Belakangan Ahriman diadopsi orang-orang Ibrani sebagai setan, iblis, Azazil, atau Lucifer. Pada awal kemunculan Islam, Majusi merupakan satu ajaran yang tersebar di tengah masyarakat Persia. Ajaran ini bahkan menjadi agama resmi dinasti Sasanian sejak pertengahan abad ketiga sebelum Masehi. Inti ajaran agama ini adalah perseteruan antara Ahura Mazda, kebaikan, dengan Ahriman, kegelapan atau kejahatan. Mereka menyucikan api dengan cara menyalakannya sebagai penghormatan bagi Ahura Mazda. Sampai sekarang, rumah perapian itu masih ada. Yang paling terkenal dan utama adalah rumah yang terdapat di Baku, ibu kota Azerbaijan, Iran. Selain itu, juga sesembahan api yang terdapat di puncak bukit Isfahan. Orang-orang Persia meninggalkan tempat penyembahan api di Yaman yang bangunannya masih tetap berdiri di sana. Zoroastrianisme dalam Al-Quran Islam merupakan agama yang datang belakangan, jauh setelah kemunculan Zoroastrianisme. Kehadiran Islam setelah Zoroastrianisme sendiri pun masih diselingi oleh agama-agama Abrahamik lainnya, Yahudi dan Kristen. Kelahiran Zoroastrianisme, Yahudi, Kristen, dan Islam secara geografis tidak berselisih jauh. Hampir dipastikan semuanya muncul di wilayah Timur Tengah dan saling berdekatan satu sama lain. Kedekatan geografis ini menjadikan genealogis dari keempat agama ini bisa jadi tidak terbantahkan, sekalipun kemudian tiga agama terakhir, Yahudi, Kristen, Islam, dianggap memiliki keterikatan yang lebih kuat sebagai agama Samawi berasal dari langit, atau agama Abrahamik berasal dari satu bapa, Ibrahim atau Abraham. Ketersinggungan tersebut semakin jelas dalam Islam ketika Zoroastrianisme disebutkan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hajj ayat 17 berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Zoroastrianisme dalam ayat di atas disebut dengan kata Al-Majus atau Majusi, dituliskan berdampingan dengan penyebutan pemeluk agama lain. Hadu, penganut Yahudi, Al-Sya'bi'in, penganut Sabian, Al-Nasyara, penganut Nasrani. Majusi merupakan istilah historis yang merujuk kepada para penganut agama Zoroastrianisme yang tinggal di Persia pada masa kuno.
pada saat agama ini masih berada di puncak pengaruhnya pada abad-abad awal Masehi, banyak orang Persia yang mengamalkan agama Zoroastrianisme. Namun, pada abad ke-7 Masehi, ketika Islam mulai tersebar ke berbagai wilayah Persia, banyak penduduk Persia memeluk agama Islam dan penganut Zoroastrianisme mengalami penurunan pesat. Sebagai hasilnya, istilah Majusi mulai digunakan oleh komunitas Muslim untuk merujuk kepada penganut agama Zoroastrianisme yang masih ada di Persia. Sejak zaman itu, persepsi negatif tentang Majusi seringkali beredar di kalangan masyarakat Muslim dan mereka sering diperlakukan dengan prasangka dan diskriminasi. Istilah Majusi lalu sering digunakan secara derogatif dan mencirikan sesuatu yang kafir atau tidak Islami, seperti dalam penjelasan Zamakhsyari dalam menafsirkan ayat tersebut. Zamakhsyari menerangkan bahwa dari beberapa golongan yang disebutkan pada ayat di atas, 4 diantaranya merupakan para penganut setan, dan 1 sisanya adalah agama yang diridai oleh Yang Maha Pengasih. Arba'atun li asyaitan wa wahid li ar-Rahman. 1 agama yang dimaksud adalah Islam, sementara sisanya adalah Yahudi, Nasrani, termasuk Sabian, Majusi, dan golongan lain yang menyekutukan Tuhan. Bahkan dalam karya mufasir lainnya, Ibnu Asyur menjelaskan sentimen negatif tentang Majusi dengan mendeskripsikan pokok ajaran mereka secara keliru. Ibnu Asyur menyampaikan bahwa Majusi merupakan golongan yang menyembah 2 Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Padahal tidak demikian adanya. Memang benar bahwa di dalam ajaran Zoroastrianisme dikenal dualisme kebaikan keburukan, tetapi Tuhan yang mereka sembah tetap satu sebagaimana agama monoteis yang lain. Kesalahpahaman Ibnu Asyur tersebut agaknya berhasil beliau tutupi pada penjelasan selanjutnya. Mufasir asal Tunisia ini menyampaikan bahwa salah satu inti ajaran kelompok Majusi adalah menafikan dan melarang penyembahan kepada berhala dan hal-hal lain yang diyakini sebagai Tuhan. Wa min usul syar'atih tajannub ibadat at-tamatsal. Meskipun demikian, tetap saja argumentasi yang telah terbangun mapan hingga saat ini yang menyatakan bahwa agama Majusi atau Zoroastrianisme merupakan ajaran yang sesat dan harus dihindari sudah melekat di telinga dan pikiran bawah sadar umat Islam. Sebuah kenyataan yang pemahamannya perlu direkonstruksi ulang melalui pendekatan historis yang mendalam dan terukur. Wallahu a'lam